Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai program bimbingan dan konseling DCM Daftar Cek Masalah di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Nah, dalam laporan saya yang pertama ini ada yaitu rasional. Nah, bimbingan dan konseling berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan. Alih-alih memberikan layanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan opsional dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan atas dasar pelayanan tersebut, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgent pada awal layanan dasar. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Nah, bimbingan dan konseling di sekolah sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana yang telah tercantum pada standar kompetensi kemandirian peserta didik dan komponen dasar dan kompetensi dasar atau yang disingkat dengan SKKPD. Nah, dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder di sekolah. Nah, selanjutnya layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di SMKN 5 Telkom Banda Aceh memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Nah, dari sisi internal sendiri, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan berbagai problem yang lainnya. Nah, sedangkan dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem yang lain-lainnya. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada dasar hukum. Nah, dasar hukum dalam pelayanan ini, yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Dasar hukum yang kedua itu, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwasanya pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, infrastruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dasar hukum yang ketiga itu, pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Seterusnya dasar hukum yang keempat itu beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 54 ayat 6 tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Nah, lebih lanjutnya dalam penjelasan pasal 54 ayat 6 yang dimaksud dengan mengampu layanan bimbingan dan konseling adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 peserta didik yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka, terjadual di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan. Dasar hukum yang kelima itu penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 22 ayat 5 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 035 PB 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 orang konseli dan paling banyak itu 250 orang konseli per tahun. Nah, dasar hukum yang keenam itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal adalah sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua itu berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 subkompetensi. Dasar hukum yang ketujuh itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, lintas minat atau pendalaman minat. Dasar hukum yang ke-8 itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Dalam Permendiknas tersebut menyebutkan bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Nah, bidang layanan bimbingan dan konseling mencakup yang pertama itu bidang layanan pribadi, yang kedua bidang layanan belajar, yang ketiga bidang layanan sosial, dan yang keempat bidang layanan karir. Nah, dasar hukum yang ke-9 itu Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMK 2016 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Pada POPBK SMK ini dapat memfasilitasi guru BK atau konselor dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan menindaklanjuti layanan bimbingan dan konseling. Dasar hukum yang ke-10 itu Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2016. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam pedoman tersebut menyebutkan bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling
dialokasikan jam masuk kelas selama 2 jam pembelajaran per minggu. Setiap kelas secara rutin terjadwal. Nah, layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas bukan merupakan mata pelajaran bidang studi, namun terjadwal secara rutin di kelas. Dimaksudkan untuk melakukan asesmen kebutuhan layanan bagi peserta didik atau konseli dan memberikan layanan yang bersifat pencegahan, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan dan atau pengembangan. Selanjutnya itu ada visi dan misi SMK 5 Telkom Banda Aceh. Nah, adapun visi dalam sekolah tersebut yaitu menjadikan SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh sebagai pusat keunggulan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki sumber daya manusia yang produktif, bermartabat, serta dapat bersaing di tingkat lokal, regional, dan internasional. Nah, sedangkan misi yang ada dalam SMK Negeri 5 Telkom ini ialah yang pertama itu menjunjung tinggi nilai keagamaan atau religius. Yang kedua itu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Yang ketiga, membangun kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang keempat itu menerapkan kedisiplinan. Yang kelima, kebugaran jasmani. Yang keenam, menjaga dan melestarikan seni budaya. Yang ketujuh itu meningkatkan komunikasi bahasa asing. Yang kedelapan, melestarikan 7K. Di antara keamanan, ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, keindahan, kesopanan, dan kerapian. Yang kesembilan itu memberdayakan lingkungan sekolah untuk mewujudkan Widya Tamandala. Dan yang ke-10 meningkatkan kualitas tamatan berstandar nasional dan internasional. Nah, selanjutnya deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Nah, pada perancangan program bimbingan dan konseling untuk peserta didik SMKN 5 Telkom Banda Aceh, alat instrumen yang digunakan untuk menjadi dasar identifikasi kebutuhan adalah daftar cek masalah atau DCM. Nah, aplikasi hasil asesmen yang telah dilakukan adalah seperti tabel yang telah kami lampirkan di sini. Bahwasanya misalnya itu dalam butir pernyataan instrumen dalam DCM yang pertama ada saya sering sakit kepala. Nah, di sini ada jumlah peserta didik yang memilih saya sering sakit kepala berjumlah 13 konseli. Nah, presentasi dari 13 konseli ini yaitu 1,0%. Nah, jadi untuk saya sering sakit kepala ini menjadi prioritas untuk menjadi salah satu prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya itu ada profil konseli. Nah, seperti yang tabel yang terlampir pada laporan saya, di sini terdapat 29 siswa yang saya lakukan untuk penelitian DCM. Nah, salah satunya ada Firmansyah. Pada Firmansyah ini bidang masalahnya di pribadi terdapat 24. Ada 24, di sosial ada 12, di belajar ada 28, di karir ada 11. Nah, jadi jumlah masalah dari Firmansyah ini ada 75 masalah. Nah, jika dipresentasikan menjadi 31%. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada interpretasi. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Pada perancangan program bimbingan dan konseling untuk peserta didik SMKN 5 Telkom Banda Aceh, alat instrumen yang digunakan untuk menjadi dasar identifikasi kebutuhan adalah daftar cek masalah. Nah, aplikasi instrumen dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022 dengan sasaran peserta didik sejumlah 29 siswa. Nah, selanjutnya itu ada rumusan kebutuhan. Nah, seperti tabel yang kami lampirkan di dalam laporan,
Di situ ada nomor item, bidang layanan, hasil asesmen kebutuhan atau butir pernyataan instrumen. Setelah itu ada rumusan kebutuhan. Nah, dengan bidang layanan pribadi, butir pertanyaan instrumen itu salah satunya saya sering merasa sakit kepala. Nah, rumusan kebutuhan yang diperlukan di sini ialah menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Nah, begitu juga dengan butir pernyataan yang selanjutnya, yaitu seperti jantung sering berdebar-debar. Nah, rumusan kebutuhannya juga sama, yaitu menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Nah, selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Nah, pada tabel sarana prasarana di sini terdapat hasil asesmen kebutuhan dan rumusan kebutuhan dalam bentuk kegiatan. Dalam hasil asesmen kebutuhan yaitu diperlukan ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, jadi rumusan kebutuhan dalam bentuk kegiatannya itu guru bimbingan dan konseling atau konselor membuat proposal permohonan pengadaan ruang kerja profesi bimbingan dan konseling yang sesuai dengan contoh dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua itu perangkat komputer untuk mengolah, menghimpun dan menyimpan data peserta didik. Nah, rumusan kebutuhan dalam bentuk kegiatan ini ialah guru bimbingan dan konseling atau konselor membuat proposal permohonan pengadaan perangkat komputer. Nah, selanjutnya itu ada rumusan tujuan. Nah, dalam rumusan tujuan ini dibuat berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Nah, di sini saya menampilkan tabelnya. Bidang yang pertama di bidang layanan yaitu di bidang layanan pribadi. Nah, rumusan kebutuhannya di sini salah satunya menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Nah, jadi rumusan tujuannya itu peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup yang sehat. Nah, begitu juga dengan rumusan kebutuhannya lain seperti menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Nah, jadi rumusan kebutuhannya itu peserta didik menerima dan mensyukuri kondisi fisik yang ada pada dirinya. Nah, seterusnya itu ada komponen program. Nah, dalam komponen program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di SMKN 5 Telkom Banda Aceh meliputi yang pertama itu ada layanan dasar, layanan peminatan atau perencanaan, yang kedua ada layanan yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan peminatan, dan yang ketiga ada layanan responsif, dan yang keempat ada dukungan sistem. Nah, adapun layanan dasar itu sendiri merupakan pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, adapun strategi layanan dasar yang dapat dilaksanakan antara lain yaitu klasikal, kelas besar atau lintas kerja, seterusnya kelompok dan menggunakan media tertentu. Nah, adapun materi layanan dasar yang dapat dirumuskan atas dasar hasil asesmen kebutuhan, asumsi teoretik yang diyakini berkontribusi terhadap kemandirian dan kebijakan pendidikan yang harus diketahui oleh peserta didik atau konseli. Nah, yang kedua, komponen program yang kedua itu layanan peminatan. Nah, layanan peminatan merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tujuan utama dari layanan ini ialah membantu peserta didik atau konseli belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Pelayanan peminatan mulai dari pemilihan dan penetapan minat atau kelompok mata pelajaran dan lintas minat, pendampingan peminatan, pengembangan dan penyaluran minat, evaluasi dan tindak lanjut.
Nah, adapun strategi dari layanan peminatan ini meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individual, serta layanan konsultasi. Guru bimbingan dan konseling memimpin kolaborasi dengan pendidik pada satuan pendidikan, berperan mengkoordinasikan layanan peminatan dan memberikan informasi yang luas dan mendalam tentang kelanjutan studi dan dunia kerja, sampai penetapan dan pemilihan studi lanjut. Nah, komponen yang ketiga itu ada layanan responsif, yaitu pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Nah, adapun tujuan layanan ini ialah layanan intervensi terhadap peserta didik yang mengalami kritis, peserta didik atau konseli yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana, atau peserta didik yang membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang spesifik. Nah, dan yang kedua itu layanan pencegahan bagi peserta didik atau konseli yang berada di ambang pembuatan pilihan yang tidak bijaksana. Nah, isi dari layanan responsif ini antara lain berkaitan dengan penanganan masalah-masalah belajar, pribadi, sosial, dan karir. Masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar, kebiasaan belajar yang salah dan kesulitan penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kebiasaan belajar yang salah itu yang pertama ada masalah yang berkaitan dengan karir. Nah, misalnya kecemasan perencanaan karir, kesulitan penentuan kegiatan penunjang karir, dan kesulitan penentuan kelanjutan studi. Yang kedua itu masalah yang berkaitan dengan perkembangan sosial. Antara lain itu konflik dengan teman sebaya dan keterampilan interaksi sosial yang rendah. Masalah yang ketiga itu yang berkaitan dengan perkembangan pribadi. Antara lain konflik antara keinginan dan kemampuan yang dimiliki, dan memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang potensi diri. Nah, jadi komponen yang keempat itu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem sendiri ialah bagian dari pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan. Sehingga secara tidak langsung dukungan sistem memberikan fasilitas kelancaran untuk perkembangan konseli. Nah, bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem itu antara lain. Yang pertama, administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling, membuat evaluasi dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Yang kedua itu kegiatan tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru BK atau konselor dapat dilakukan model tatap muka, daring, dan kombinasi antara tatap muka dan daring, tergantung kebijakan sekolah pada tahun ajaran baru nantinya. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan masalah siswa, maka alokasi waktu komponen program adalah seperti tabel yang kami lampirkan di laporan. Nah, di sini untuk komponen program layanan dasar, jumlah layanannya itu ada 65 layanan dengan proporsi 60%. Nah, selanjutnya itu ada bidang layanan. Nah, terdapat 4 buah bidang layanan dalam bimbingan konseling ini. Yang pertama itu ada bidang layanan pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga belajar, dan yang keempat karir. Nah, bidang layanan pribadi sendiri yaitu suatu proses pemberian bantuan dari seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya,
sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Nah, adapun aspek perkembangan peserta didik yang dikembangkan meliputi yang pertama itu memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Yang kedua itu mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang ketiga itu menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Nah, bidang layanan kedua itu ada sosial. Nah, sosial sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Nah, komponen bidang layanan ketiga itu ada belajar. Nah, proses belajar sendiri merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, di bidang layanan yang keempat itu ada karir. Nah, karir sendiri merupakan proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya, sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, materi selanjutnya ada rencana operasional atau action plan. Nah, kegiatan action plan bimbingan dan konseling merupakan rencana menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konseli, serta standar kompetensi kemandirian siswa atau SKKPD. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama bidang layanan. Nah, dalam bidang layanan ini berisi tentang layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu tujuan layanan. Nah, tujuan layanan ini berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian siswa. Nah, yang selanjutnya itu komponen layanan. Terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, dan yang keempat itu dukungan sistem. Setelah itu ada strategi layanan. Nah, strategi layanan merupakan kegiatan atau strategi yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Nah, contohnya ini, untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan. Nah, yang kelima itu ada kelas. Nah, berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam itu ada materi. Nah, dalam materi berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan layanan. Nah, yang ketujuh itu metode. Nah, dalam metode berisi teknik, strategi, kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu ada alat atau media. Nah, di dalam alat atau media ini berisikan tentang alat dan media yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Nah, yang selanjutnya itu ekuivalensi. Nah, dalam ekuivalensi ini berisikan tentang penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling
yang dilakukan dengan jumlah jam atau secara rinci dapat dilihat pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini dalam laporan kami ada menuliskan menampilkan bentuk tabel tentang action plan. Nah, di sini tetap bidang layanan ada pribadi. Nah, butir pertanyaan instrumen DCM salah satunya itu saya sering sakit kepala. Nah, rumusan kebutuhannya itu menjaga kondisi fisik dan pola hidup sehat. Nah, rumusan tujuan peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup yang sehat. Nah, adapun komponen layanannya itu layanan dasar. Sedangkan strategi layanannya itu menggunakan bimbingan klasikal. Topik atau materi layanan. Nah, topik atau materi layanan ini ialah sehat itu mahal, yuk jaga kesehatan. Nah, itu merupakan topik atau materi layanannya. Dan sedangkan metodenya itu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun media yang ditampilkan dalam proses kegiatan ini yaitu PPT, laptop, dan proyektor. Nah, evaluasi. Nah, dalam evaluasi di sini proses wawancara observasi. Setelah proses tentu ada hasil. Nah, hasilnya itu ada wawancara dan LKS. Nah, selanjutnya itu di sini ada pengembangan tema atau topik materi layanan. Nah, bidang layanan pribadi. Rumusan tujuannya itu ada peserta didik mampu menjaga kondisi fisik serta mengatur pola hidup yang sehat. Nah, topik atau materinya tadi yaitu sehat itu mahal, yuk jaga kesehatan. Nah, adapun sub materi dari layanan tersebut, yang pertama definisi mengenai pola hidup sehat. Yang kedua itu jenis pola hidup sehat. Yang ketiga itu cara meningkatkan pola hidup sehat. Dan yang keempat itu manfaat pola hidup sehat. Untuk alokasi waktunya itu 2 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada evaluasi, laporan, dan tindak lanjut. Yang pertama itu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan langkah penting dalam memanajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Nah, dalam evaluasi program bimbingan dan konseling ini terdapat pula 2 jenis evaluasi, yaitu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses itu sendiri ialah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penelitian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Nah, fokus penilaiannya itu ialah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi hasil, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling. Dilihat dari hasilnya, evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan pada hasil yang dicapai oleh peserta didik yang menjalin pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua itu ada pelaporan. Nah, pelaporan sendiri merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Nah, pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu sendiri dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan data informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, guru BK atau konselor dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau revisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif. Nah, selanjutnya itu ada sarana dan prasarana.
Nah, seperti dalam tabel yang kami tampilkan dalam laporan kami, dalam sarana prasarana ada uraian kebutuhan. Nah, yang pertama itu ada ruangan bimbingan dan konseling. Nah, spesifiknya yang pertama itu ruangan 4 kali 5 meter kuadrat. Nah, satuan volumenya itu yang diperlukan satu dengan jumlah harga 10 juta rupiah. Dan spesifik yang kedua itu ada kursi. Nah, volumenya itu atau satuan yang diperlukan itu ada 10 buah kursi dengan jumlah harga senilai 300.000. Spesifik yang ketiga itu ada meja dengan satuannya diperlukan 2 dengan jumlah harga juga 300.000. Spesifik yang keempat itu diperlukan kipas angin dengan jumlah yang diperlukan itu sebanyak 2 buah dengan jumlah harga 150.000. Seterusnya itu spesifik yang seterusnya penerangan. Nah, penerangan yang diperlukan itu ada 3 buah dengan jumlah harga 210.000. Nah, uraian kebutuhan yang kedua itu ada ATK. Nah, dalam ATK itu spesifik yang diperlukan yang pertama ada perangkat komputer. Diperlukan 1 buah komputer dengan total harga 7 juta rupiah. Spesifik yang kedua yang diperlukan itu buku tugas, HPS, dan pulpen. Diperlukan 1 dengan jumlah harga 200.000. Yang ketiga hard disk diperlukan 1 dengan jumlah harga 100.000. Dan yang keempat diperlukan spesifik yang keempat ada keyboard, diperlukan 1 buah dengan jumlah harga 200.000. Jadi untuk sarana prasarana yang dibutuhkan jumlah keseluruhannya itu diperlukan dana 18.460.000 rupiah. Nah, seterusnya itu mengenai anggaran dan biaya. Nah, anggaran dan biaya dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian seperti tabel yang telah kami tampilkan di laporan kami. Yang pertama itu untuk kegiatan layanan BK. Nah, yang diperlukan dalam kegiatan layanan BK ini yaitu yang pertama home visit atau sering kita dengar dengan kata kunjungan rumah. Nah, volumenya itu 1 orang dengan 3 kali observasi. Nah, 1 orang itu untuk 1 kali observasi diperlukan biaya sekitar 50.000. Nah, jika ini 3 kali observasi, maka 1 dikali 3 jumlah yang diperlukan untuk home visit ini senilai 150.000 rupiah. Seterusnya itu pembuatan media BK. Nah, 1 media BK dikali 200.000. Jadi jumlahnya itu 200.000. Selanjutnya itu transportasi untuk layanan advokasi. Nah, volumenya itu diperlukan 1 kali, jadi jumlahnya itu 200.000. Seterusnya kegiatan yang berikutnya yaitu bahan habis pakai. Nah, dalam bahan habis pakai ini ada itu kertas A4. Nah, kertas A4 itu diperlukan 1 rim, dengan 1 rim itu jumlah harganya 40.000. Yang kedua itu spidol dan penghapus whiteboard. Diperlukan 2 pak. Nah, untuk spidol dan penghapus whiteboard ini satuannya senilai 100.000. Nah, ini diperlukan 2 pak, maka dikali 2, total jumlah untuk spidol dan penghapus whiteboard itu 200.000. Yang ketiga penjilitan. Diperlukan 5 buah, sedangkan untuk harga satuannya itu 25.000. Jadi 5 dikali 25 totalnya itu 125.000. Seterusnya untuk paket data. Nah, paket data diperlukan untuk 12 bulan atau setahun. Nah, untuk 1 bulannya itu diperlukan 75.000. Jadi 12 dikali 75 jumlahnya itu 900.000. Nah, untuk anggaran biaya ini sendiri diperlukan jumlah dana 1.815.000. Nah, jadi jika digabungkan untuk sarana prasarana dan anggaran biaya untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling, jadi jumlah biaya yang diperlukan itu 20.275.000 rupiah. Nah, seterusnya juga di dalam laporan kami juga menampilkan program semester ganjil untuk SMKN 5 Telkom Banda Aceh seperti yang telah kami lampirkan dalam laporan kami. Nah, dalam laporan juga kami memiliki RPL atau rencana pelaksanaan layanan
bimbingan klasikal untuk semester genap tahun 2021-2022. Nah, dalam RPL ini kami menuliskan adapun komponen layanan itu layanan dasar. Untuk bidang layanan itu pribadi, topik atau tema layanan positive thinking itu penting. Nah, fungsi layanan pemahaman dan pengembangan. Untuk selanjutnya tujuan umumnya itu peserta didik dapat memahami perilaku orang tua mereka. Selanjutnya itu tujuan khusus, membantu peserta didik dalam hal berpikir positif terhadap orang lain. Selanjutnya itu materi layanan. Yang pertama, apa itu positive thinking? Yang kedua, kenapa harus positive thinking? Nah, untuk waktunya itu 2 jam pembelajaran. Metode dan teknik yang digunakan di sini adalah ceramah dan diskusi. Untuk media atau alat yang diperlukan itu PPT, laptop, dan proyektor. Untuk pelaksanaan tahap kegiatan, uraian kegiatan tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama, membuka dengan salam. Yang kedua, membangun relasi yang baik dengan peserta didik. Yang ketiga, mempersiapkan dengan matang untuk mencairkan suasana kelas. Tahap intinya itu guru BK memaparkan PPT yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, guru BK menerangkan tentang pentingnya positive thinking. Yang ketiga, guru BK menerangkan dan mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan tanya jawab. Yang keempat, guru BK mencontohkan cara berpikir positif. Nah, seterusnya itu tahap penutup. Guru BK dan peserta didik mereview dan merangkum materi yang telah dipaparkan dan dijelaskan. Guru BK mengingatkan kembali kepada peserta didik agar terus berpikir positif. Yang ketiga itu guru BK menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya dan mengakhiri pertemuan hari ini dengan doa dan salam. Seterusnya itu evaluasi. Nah, evaluasi proses. Guru BK memperhatikan proses layanan serta melakukan refleksi dan kegiatan layanan klasikal tersebut menggunakan lembar observasi. Nah, evaluasi hasil. Nah, evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal, di antaranya yang pertama merasakan suasana pertemuan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, topik yang dibahas penting atau tidak penting. Dan yang ketiga, cara guru BK menyampaikan materi mudah dipahami atau sulit dipahami. Nah, mungkin demikian saja yang dapat saya terangkan mengenai laporan yang telah saya buat. Mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.